happy Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya? Kakak berdoa adik-adik tetap sehat dan tetap semangat sekolahnya. Nah, buat adik-adik yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan bawa hand sanitizer. Oh iya Kak Elsa, ingat nggak firman minggu lalu tentang apa? Oh iya, minggu lalu kita belajar dari huruf R. Kita belajar tentang Roh Kudus. Dari Simpson kita belajar kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu juga bisa undur dari kita kalau kita berbuat dosa atau kita bergaul dengan orang yang tidak benar. Oke, sekarang saatnya kita mulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa, haleluya, amin. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore, puji Tuhan. Sekarang kita sama-sama masuk firman Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama satukan hati kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami sudah boleh berada di sini. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami agar dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti bete ya, pasti nggak suka ya, karena adik-adik harus di rumah, sekolah minggu di rumah, sekolah di rumah, dan tidak bisa ketemu teman-teman. Tadi Kak Naomi dan Kak Elsa sudah mengajak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa lagi ya. Tutup mata kalian, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih yang Tuhan berikan. Kami boleh sehat, adik-adik boleh sehat, kami boleh mengikuti ibadah minggu, kami boleh mengikuti ibadah walaupun melalui online. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir dimanapun anak-anak kami berada. Dan penyertaan Tuhan atas mereka luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah belajar huruf, ada yang ingat? Betul, huruf R. Kita sudah belajar huruf R, yaitu tentang Roh Kudus dan siapa ya yang diceritakan? Iya, betul sekali, Simpson. Betul ya? Simpson ya? Oke, sekarang siang hari ini, pagi hari ini kita akan belajar tentang huruf B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Oke, tentang huruf S. Ada yang tahu S dalam satu kata apa saja? Kak Naomi, huruf S? Setia. Yang lainnya? Kak Elsa? Sukacita. Kak Mia? Sakit. Cece Ruth? Senang hati, sukacita, setia, sakit. Kira-kira apa yang perlu kita coret ya? Iya, sakit perlu kita coret. Karena kita tidak boleh mengimani kita akan sakit. Baiklah, satu kata yang bisa kita pelajari hari ini adalah tentang setia. Kak Naomi sepaham dengan Kak Hermin ya. Setia. Kita akan belajar bagaimana kesetiaan itu harus tetap kita pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus belajar dulu apa arti kata setia. Setia adalah, kakak juga contekan ya, kakak juga sudah nyatet, setia itu adalah teguh pada pendirian. Kalau bahasa kerennya sih kekeh, patuh ataupun juga taat. Nah, kita akan belajar tentang setia ini dalam Matius 24 ayat 45 sampai selesai. Kita akan belajar dari Matius 24, kita baca sebentar biar kita tahu apa itu setia menurut Matius ini. Matius 24 ayat 45 dan seterusnya berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, adik-adik, apa yang perlu kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari dari hamba yang setia dan hamba yang jahat ini? Kesetiaan akan berdampak apa? Akan menimbulkan hal positif apa dalam diri kita? Tadi kita sudah belajar bahwa setia itu berpegang teguh pada pendirian. Kita akan belajar dari hamba Tuhan ini, hamba seorang tuan. Nah, setia, ketika tuan itu tidak ada, maka dia tetap bekerja, maka dia tetap melakukan tugasnya, maka dia tetap sesuai dengan pekerjaannya, yaitu bekerja, dan bekerja. Dilihat atau tidak dilihat oleh tuannya, dia tetap bekerja. Kadang-kadang nih ya, kita bagaimana ya? Misalnya kita di sekolah, kita misalnya disuruh sama mama papa. Kalau ada mama, ada papa, ada ibu guru, pak guru, kita bekerja. Tapi kalau enggak ada, coba gimana? Ya? Ya betul, kadang-kadang, tidak ada pak guru, enggak ada bu guru, nanti aja. Iya kan? Siapa yang mau ngaku, siapa yang angkat tangan? Iya, kadang-kadang kita juga begitu. Nah, siang ini kita akan belajar tentang setia. Ketika hamba Tuhan ini tidak dilihat oleh tuannya, dia tetap setia, rajin, tekun melakukan tugasnya. Dan apa yang didapat? Ya, ketika ketika Tuhan ini datang, tuannya mengatakan, hambaku yang satu ini tetap setia, tetap luar biasa, jempol. Apa yang didapat? Promosi dong. Seperti kita lihat, siapa yang dari pelajaran Alkitab kita belajar dari siapa? Iya, dari Yusuf kita juga mengetahui hamba yang setia dan luar biasa, yang tetap setia pada Tuhan, akhirnya diangkat jadi, ada yang tahu diangkat jadi apa? Betul, diangkat jadi Perdana Menteri, menguasai seluruh negeri, berkuasa atas banyak orang, dan dia yang memerintahkan, dia yang mengusulkan, dan dia yang melaksanakan. Nah, kalau kita setia, ada apa ada ataupun tidak ada tuan kita, ada ataupun tidak ada ibu guru kita, maka ada satu orang yang melihat, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia tetap setia. Masih kadang-kadang kita nggak setia loh. Seringkali walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap baik pada kita. Seringkali Tuhan, aduh Tuhan, aku malas doa pagi ini. Tapi Tuhan tetap setia pada kita, memberkati kita. Bagaimana kalau kita tidak setia? Hamba yang tidak setia tadi dibunuh, dimasukkan tempat api. Di situ ada ratap tangis dan kertak gigi. Bayangkan ketika kita tidak setia, maka kita akan dibuang, maka kita akan dikucilkan, maka kita akan besok-besok kalau kita meninggal, kita akan dimasukkan di dalam api. Di situ ada ratap tangis dan kertak gigi. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus juga. Bagaimana Tuhan itu setia banget sama kita, baik banget sama kita. Bahkan
Tuhan Yesus mati bagi kita. Malu dong kalau Tuhan sudah baik sama kita, sudah setia sama kita. Masa kita nggak setia? Malu kan? Nah, kita belajar setia itu dari Tuhan Yesus yang pertama. Dari banyak Alkitab, banyak para nabi, banyak cerita-cerita yang di dalam Alkitab, bagaimana mereka tetap setia sampai akhir. Walaupun kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang buruk. Contohnya adalah Om Paulus. Pak Paulus bagaimana pertama namanya Saulus berubah menjadi Paulus dan setia luar biasa sampai mati. Kalau Tuhan sudah setia sama kita, bisakah kita belajar setia sama Tuhan? Ya, kalau cuma baik tok banyak loh, bisa loh. Orang baik banyak, orang sering memberi banyak, tapi orang yang setia jarang. Sekarang contohnya nih adik-adik, contoh. Kan kita nih ibadah di rumah, tapi bapak ibu kita ibadahnya sudah bisa offline, sudah bisa datang ke gereja. Tapi kadang-kadang enakan online, kita bisa duduk-duduk, kita bisa santai, dan kita bisa ya waktu kita lebih pendek kalau di rumah. Jadi kita belajar setia, setia pada Tuhan, setia pada gereja di mana kita beribadah, setia pada orang-orang yang mengasihi kita, setia pada orang-orang yang sudah berjasa secara rohani di dalam kehidupan kita. Setia, artinya apa tadi? Ya, teguh pada pendirian, taat, dan patuh. Kalau teguh saja, kalau taat saja, kalau patuh saja, cuman kata-kata ya percuma lah. Kita belajar benar-benar melakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberi contoh yang terbaik. Contoh dari Tuhan adalah bahkan Tuhan rela setia sampai mati. Buat siapa? Buat kalian dan buat kakak, dan buat semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi kakak katakan, orang baik banyak, tapi orang setia itu yang kita cari. Nggak mau dong kalau hanya kita sendiri yang setia, sementara teman kita kadang-kadang sering bahkan menyakiti kita. Kita pasti nggak mau kan seperti itu. Kita maunya sudah berbuat baik, sudah setia sama mereka, sudah CS-an sama mereka, tapi mereka kadang-kadang, ngapain sih itu siapa? Itu Kak Hermin, lewati aja. Lama-lama kan juga jengkel ya. Makanya kalau kita mau orang lain setia, kita juga harus belajar setia. Orang lain tidak setia, kita tetap harus belajar setia. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajarkan, karena Tuhan yang menyuruh kita untuk setia, dan karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, dan bagi semuanya. Ada pertanyaan? Oh enggak ada ya, enggak bisa ya, enggak bisa bertanya ya, karena jawabnya juga enggak bisa lewat sini. Kakak kira firman Tuhan, renungan Tuhan hari ini tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu lebar. Kenapa? Karena kalau panjang dan lebar menjadi luas. Takutnya kalau luas sekali nanti lama-lama tidak cukup tempat untuk bercerita. Baik, kakak akhiri. Oh iya, kakak dipesani tadi, Bu, ada ayat hafalan enggak? Hari gini kakak dipanggil ibu, malu deh. Kak Joy itu panggilnya ibu. Sementara yang lain yang kecil-kecil manggilnya kakak, Kak Joy. Kalau di sekolah minggu nanti dipanggil kakak ya. Jangan panggil ibu ya. Ya, ini ayat hafalan kita siang hari ini adalah sabar ya. 2 Timotius 2 ayat 13.
2 Timotius 2 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pendek kan? Sekali lagi ya. 2 Timotius 2 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu sebelum kakak akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa mengajar kepada kami untuk satu hal, yaitu kami boleh belajar untuk setia kepadamu. Setia kepadamu, setia kepada orang-orang di sekitar, setia kepada orang tua, setia kepada hamba, gembala kami, setia kepada orang-orang yang lebih tua dari kami, dan kami boleh belajar dan kami boleh mempelajari tentang kesetiaan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin setia kepadamu, semakin hari kami semakin boleh mengetahui rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami, berkati adik-adik kami yang saat ini ibadah online di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan juga mengalir. Mereka juga belajar untuk senantiasa selalu setia lewat perkataan perbuatan mereka, memberkati juga orang tua mereka, memberkati studi mereka yang juga mungkin online, memberkati kesehatan mereka bahkan di masa COVID ini ya Bapa. Kami percaya perlindungan, kebaikan, kemurahan Tuhan selalu ekstra atas mereka. Biarkanlah kerinduan kami untuk berkumpul dengan mereka boleh menjadi kerinduan yang luar biasa, dan kami berdoa biarkanlah pandemi ini segera berlalu sehingga kami boleh mengikuti ibadah offline dan kami boleh bertemu dan kami boleh belajar bersekutu secara muka dengan muka. Kami bersyukur untuk siang hari ini karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa sanggup memberkati kami dimanapun kami berada. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.